Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 212. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan kecepatan kilat, beberapa sosok ini telah bergegas di udara di atas pegunungan. Yang tidak lain, mereka merupakan kelompok dari sekte bunga. Sosok yang cukup familiar, yang merupakan Nalan Yandran, kali ini mengatakan, "Guru, orang-orang itu pasti sedang menargetkan kita." Orang yang dipanggil guru oleh Nalan Yandran tidak lain merupakan Yun Yun, dan dia yang memimpin kelompoknya melakukan perjalanan di wilayah gurun kuno ini. Seorang wanita tua yang berada di belakang Yun Yun tiba-tiba saja berkata dengan marah, "Jabingan-jabingan dari sekte langit yang mendalam, mereka telah benar-benar meluncurkan serangan secara diam-diam ketika kita sedang bertarung melawan binatang buas. Hal ini telah membuat tetua King Hua mati dengan cara yang cukup menyedihkan di hadapan binatang buas itu. Begitu kita kembali, maka kita harus mengumpulkan kekuatan penuh dari sekte bunga untuk melakukan pertarungan sampai mati melawan sekte langit yang mendalam." Beberapa tetua sekte bunga lainnya, mereka juga langsung mengatakan, "Benar, kita tidak boleh melepaskan jabingan-jabingan dari sekte langit yang dalam." Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan, "Tetua, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Sekte langit yang mendalam, mereka semuanya sedang mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semuanya untuk tetap berada di tempat ini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat di dalam pertempuran hidup dan mati secara habis-habisan dengan mereka jika bahkan kita saja tidak bisa melepaskan diri dari bencana hari ini?" Level kekuatan dari Yun Yun saat ini telah berada di bintang 8 Dosun setelah dia menyerap seluruh kekuatan yang ditinggalkan oleh nenek Hua saat itu. Oleh karenanya, para tetua yang ada di tempat ini yang telah datang bersama dengan Yun Yun tidak akan ada yang berani untuk membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menarik nafas dalam-dalam sambil menganggukkan kepala. Beberapa tetua agung dari sekte bunga hingga detik ini sedang di dalam retreatnya. Oleh karena itu, hanya seorang tetua yang berada di bintang 9 Dosun yang hadir di dalam kelompok Yun Yun. Namun, tetua ini yang disebut sebagai tetua King Hua, dia telah mati akibat serangan gabungan dari sekte langit yang mendalam dan juga binatang buas. Dengan meninggalnya tetua King Hua, maka kekuatan dari kelompok Yun Yun telah menurun sehingga mereka dikejar-kejar oleh sekte langit yang mendalam sampai berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Nalan Yandran sambil memandangi wajah dari Yun Yun, kali ini dirinya mengatakan, "Guru, ada 2 orang yang berada di bintang 9 Dosun dari sekte langit yang mendalam. Terlebih lagi, mereka kemungkinan akan segera menyusul kelompok kita. Untuk saat ini." Yun Yun hanya menepuk bahu dari Nalan Yandran yang kemudian diam jawabnya, "Ketika saatnya tiba, guru akan bertarung dan membiarkan kalian semuanya melarikan diri dari tempat ini. Jangan pedulikan hal lain. Yang paling penting adalah bisa melarikan diri secara hidup-hidup." Nalan Yandran merasa cukup tidak senang dengan ucapan dari Yun Yun yang kemudian dia mengatakan, "Lalu bagaimana dengan guru sendiri?" Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian diam jawabnya, "Menjadi seorang pimpinan dari sekte bunga, pada akhirnya aku memang harus tinggal di belakang dan melakukan pertarungan." 6 detik berikutnya, sebuah serangan tiba-tiba saja muncul dan menghantam pohon yang besar, lalu menghancurkannya menjadi debu. Tidak lama kemudian, sebuah suara tawa yang cukup aneh ini telah bergema di langit yang membuat raut wajah dari Yun Yun serta Nalan Yandran berubah menjadi sangat jelek. Setelah itu diikuti oleh suara, "Hahaha, kepala sekte Yun Yun, kalian semuanya tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Dan kenapa kalian masih keras kepala untuk melakukan perlawanan? Selain itu adalah berkat untukmu, karena wakil kepala sekte kita menginginkan dirimu untuk menjadi permaisurinya. Pada saat itu, kau dan juga muridmu akan bisa berbagi suami dan menjadi cerita yang cukup hebat." Nalan Yandran tiba-tiba saja berteriak, "Jabingan, kau benar-benar tidak tahu malu." Sosok hitam dalam sekejap saja muncul di atas cabang pohon yang kemudian orang itu pun mengatakan, "Aku orang tua ini benar-benar menyukai para wanita cantik seperti kalian." Tidak lama kemudian, ada beberapa orang yang telah muncul. Mereka telah mengepung kelompok dari Yun Yun. Orang ini merupakan pria parubaya yang menggunakan jubah berwarna ungu. Tatapan matanya terus melihat dengan nafsu
pada Yun Jun dan juga Nalan Yanran. Yang kemudian orang itu pun mengatakan, hahaha, kepala sekte Yun Jun, aku sebagai pimpinan telah mengatakan bahwa kalian semuanya tidak akan pernah bisa melarikan diri hari ini. Wajah Yun Jun telah berubah menjadi cukup gelap karena dipenuhi dengan kemarahan, yang kemudian dia pun berteriak, Liu Chang, apakah kau berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan juga sekte langit yang mendalam? Seorang pria parubaya yang bernama Liu Chang hanya bisa tersenyum dengan bengis. Lalu dia mengatakan, aku tidak benar-benar ingin melakukan hal itu. Beberapa orang tua milik kalian yang sedang melakukan retreat memang cukup merepotkan untuk bisa dihadapi. Namun hal itu tidak menjadi masalah. Aku akan membunuh sisanya dan juga memenjarakan kalian berdua di sekte langit yang mendalam milikku. Mereka tidak akan pernah mengetahui tentang hal ini. Seorang pria yang berdiri di belakang dari Liu Chang yang tidak lain merupakan Yao Hua Liangjun yang pada saat itu berusaha membunuh Xiao Yan namun telah gagal. Kali ini juga telah hadir dan kemudian Yao Hua Liangjun pun mengatakan, wakil kepala sekte, tolong cepat dan lakukan serangan. Jika tidak, situasinya mungkin akan berubah jika sampai kita menunda waktu. Ada banyak binatang buas berkeliaran di wilayah dari gurun kuno ini dan kita mungkin akan cukup menderita jika sampai bertemu dengan para binatang buas itu. Seorang pria tua yang berada di samping dari Yao Hua Liangjun segera mengatakan yang dikatakan oleh Tuan Muda Yao Hua benar. Jika wakil ketua berniat untuk melakukan penyerangan, maka yang terbaik adalah tidak menunda waktu lagi. Mendengar ucapan itu, Liu Chang hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia pun buru-buru melambaikan tangan dan dengan acuh tidak acuh segera memberikan perintah. Jika begitu, ayo kita serang dan bunuh semua orang yang berasal dari sekte bunga, sisakan Yun Jun dan juga muridnya. Semua ahli dari sekte langit yang mendalam pun mereka serempak menganggukkan kepalanya, yang kemudian bergerak secara bersama-sama untuk mengepung kelompok dari Yun Jun. Gelombang demi gelombang doki yang agung juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Yun Jun kali ini hanya bisa dengan lembut menarik nafasnya, lalu dia berkata pada Nalan Yanran, Yanran, aku akan menahan mereka semuanya dan membukakan jalan untukmu. Kau harus segera pergi dari tempat ini. Nalan Yanran dirinya segera menjawab, Guru. Tangan dari Yanran menarik pedangnya, lalu dia pun mengatakan, jika guru sampai mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya bagiku untuk terus hidup dan lebih baik aku mati bersama guru saja. Mendengar ucapan dari Nalan Yanran membuat Yun Jun merasa tidak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia pun menjawab, dasar kau bocah keras kepala. Tiba-tiba saja para ahli dari sekte langit yang mendalam mereka secara serempak segera berteriak, serang! Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mereka telah menyerbu dari segala arah pada kelompok sekte bunga dan akhirnya beng beng beng. Sebuah serangan yang menakutkan telah diluncurkan. Para tetua dari sekte bunga saat ini telah mengungkapkan raut wajah dengan penuh kemarahan ketika mereka dikepung dan juga diserang oleh para ahli dari sekte langit yang mendalam. Pertempuran yang berdarah kali ini benar-benar telah pecah di dalam tempat ini. Yun Jun segera melambaikan tangannya. Doki dengan kekuatan besar segera dikeluarkan, yang kemudian boom. Hal itu mengenai salah satu orang dari sekte langit yang mendalam, sampai orang ini dikirim terbang mundur dan juga memuntahkan darah segar. Setelah itu, dua ahli yang lainnya juga telah muncul untuk memberikan serangan pada Yun Jun. Namun, dua orang ini juga langsung dilemparkan. Yao Hua Liangjun buru-buru menghindari serangan dari Yun Jun, yang kemudian dia tertawa sambil mengatakan, hahaha, kepala sekte Yun Jun, sepertinya kau masih akan berakhir di tangan kami. Untuk saat ini, kau bisa percaya bahwa aku akan merawatmu dengan cukup baik ketika saatnya tiba. Wajah Yun Jun dipenuhi dengan kemarahan. Dia pun mengeluarkan doki yang cukup besar dari dalam tubuhnya yang digunakan sebagai perlindungan. Dalam sekejap, 4 kekuatan gabungan dari seorang elit Dosun di sekte langit yang mendalam bahkan tidak mampu mematahkan pertahanan dari Yun Jun. Namun, tiba-tiba saja, boom! Sosok dari Nalan Yanran kali ini telah dikirim terbang sambil memuntahkan darah segar. Melihat hal tersebut, Yun Jun pun menjadi cukup panik. Lalu dia berteriak, Yanran! Yun Jun segera melambaikan tangannya dan dia ingin menangkap tubuh dari Yanran. Namun tiba-tiba saja, dua sosok misterius kini telah muncul di belakang Yun Jun sambil mengatakan, haha, seseorang tidak boleh kehilangan fokusnya ketika melakukan pertarungan. Pada akhirnya, boom!
Dua serangan telapak tangan pun menghantam bahu dari Yun Jun tanpa ampun. Hal tersebut membuat Yun Jun terlempar, kemudian memuntahkan darah segar. Raut wajahnya dalam sekejap kali ini telah berubah menjadi sangat pucat. Yahua Liang Jun segera mengungkapkan senyuman yang cukup cabul sambil berjalan perlahan menuju ke arah Yun Jun. Dia pun mengatakan, "Kepala sekte Yun Jun, setelah kau diajar dengan benar, maka aku akan membawa kekasih kecilmu Xiaoyan untuk menemui diriku." Yun Jun hanya bisa mengatupkan giginya ketika dia melihat bahwa sebenarnya Yahua Liang Jun akan memberikan serangan terhadapnya. Dalam sekejap, Yun Jun segera melepaskan doki dari dalam tubuhnya untuk melakukan pertarungan habis-habisan melawan Yahua Liang Jun. Baru saja Yun Jun akan bergerak dan melakukan pertarungan seperti ini, ada suara angin yang melesat di langit dengan cukup cepat. Detik berikutnya, cahaya keemasan pun muncul dari langit yang kemudian mendarat di hadapan Yun Jun. Tinjunya yang besar pun diayunkan. Hal ini langsung menabrak tubuh dari Yahua Liang Jun, dan dalam sekejap saja tubuh Yahua Liang Jun telah diubah menjadi daging cincang hanya dalam satu pukulan. Kara yang muncul di tempat ini merupakan King Kong emas yang tubuhnya sangat besar. Para ahli dari sekte langit yang mendalam cukup ketakutan ketika mereka semuanya bisa melihat King Kong emas ini menghancurkan tubuh dari Yahua Liang Jun dalam satu pukulan. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam buru-buru bergerak mundur menghindari King Kong emas, yang kemudian King Kong emas itu pun mengatakan, "Para anjing dari sekte langit yang mendalam, tingkah laku kalian masih tetap menyebalkan seperti sebelumnya." Ekspresi di raut wajah dari Liu Chang dan juga orang-orang dari sekte langit yang mendalam kali ini telah berubah menjadi cukup suram ketika mendengar ucapan dari King Kong emas itu. Selanjutnya, tatapan mata dari Liu Chang mengamati tubuh King Kong emas yang berdiri di depan Yun Jun. Kemudian dia bertanya dengan nada suara yang cukup serius, "Bolehkah aku tahu siapa dirimu? Ini adalah masalah antara sekte langit yang mendalam dan juga sekte bunga. Apakah kau benar-benar berniat untuk ikut campur tangan dalam hal ini?" Sosok dari King Kong emas yang tidak lain merupakan Xiaoyan hanya bisa tertawa ketika mendengar ucapan dari Liu Chang. Detik berikutnya, kaki dari King Kong emas kini dengan kejam menendang mayat Yahua Liang Jun yang ada di hadapannya. Hal itu dalam sekejap saja, mayat dari Yahua Liang Jun dikirim terbang menuju ke arah kelompok dari Liu Chang. Melihat hal ini, Liu Chang pun segera berteriak dengan marah, "Sebenarnya kau cari mati?" Tangan Liu Chang segera diulurkan ke arah depan yang dalam sekejap saja menghancurkan mayat dari Yahua Liang Jun menjadi kabut darah. Kemudian Liu Chang pun mengatakan, "Hari ini aku sebagai pimpinan ingin melihat dari mana asalmu, karena kau berani ikut campur di dalam masalah dari sekte langit yang mendalam." Kaki Liu Chang menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya kini bergerak dengan cukup cepat. Tiba-tiba dia telah muncul di atas King Kong emas sambil mengepalkan tinjunya lalu berteriak, "Tinju naga neraka hebat!" Doki yang cukup agung dikeluarkan dari dalam tubuh Liu Chang kemudian berubah menjadi naga hitam yang memberikan serangan pada King Kong emas yang ada di bawahnya. King Kong emas itu hanya mengangkat kepalanya ketika menghadapi serangan yang cukup mengerikan dari seorang Liu Chang. Tatapan matanya terlihat cukup acuh tidak acuh, yang kemudian King Kong emas ini melemparkan sebuah pukulan tanpa ampun. Pada akhirnya, bung! Tinju dari King Kong emas kini telah bertabrakan dengan naga hitam yang langsung menimbulkan ledakan cukup besar. Gelombang energi yang luar biasa segera menyapu seluruh tempat ini. Tubuh Liu Chang bisa merasakan kekuatan yang luar biasa menakutkan dari gelombang energi itu. Dia buru-buru bergerak mundur, namun tubuhnya masih diterjang oleh gelombang energi yang membuat Liu Chang terlempar. Kemudian tubuhnya menabrak batu yang besar di belakang sana hingga membuat batu besar itu hancur lebur menjadi debu. Sebuah kejutan kini telah muncul dalam tatapan mata dari para ahli sekte langit yang mendalam ketika mereka bisa melihat bahwa sebenarnya Liu Chang tidak bisa menerima satu pukulan dari King Kong emas. Mereka jelas menyadari kekuatan dari seorang Liu Chang. Dia memiliki kekuatan yang besar sehingga posisinya diangkat sebagai wakil kepala dari sekte langit yang mendalam. Namun dengan memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Dosun dan dia merupakan yang terkuat di dalam kelompok ini, masih tidak bisa menahan satu serangan dari King Kong emas.
Hal tersebut membuat para ahli dari sekte langit yang mendalam mengetahui seberapa menakutkannya kekuatan dari King Kong emas ini. Sebuah pemikiran tiba-tiba saja melintas di dalam benak orang-orang dari sekte langit yang mendalam ketika mereka berkata dalam hati, sebenarnya siapa orang ini? Kekuatannya benar-benar menakutkan. Liu Chang berusaha bangun, yang kemudian dia melihat pada para tetua dari sekte langit yang mendalam kemudian mengatakan, Tetua Qiu dan juga yang lainnya, mari kita serang bersama-sama jabingan King Kong ini. Mendengar teriakan dari Liu Chang, tetua berjubah hitam yang tidak lain merupakan tetua Qiu segera mengatupkan giginya. Dan dia kali ini juga langsung mengangguk. Raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius, yang pada akhirnya bersama dengan Liu Chang, para ahli dari sekte langit yang mendalam kali ini telah melakukan pergerakan untuk mengeroyok King Kong emas. Doki di dalam tubuh mereka pun dilonjakkan, dan banyak serangan doki ini telah diluncurkan pada King Kong emas dari segala arah. 10 orang elit Dosun dengan kekuatan penghancur telah bergerak bersama-sama. Hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Ekspresi di raut wajah Yun Yun segera berubah menjadi cukup jelek ketika dia melihat kelompok dari Liu Chang melakukan serangan secara bersama-sama pada King Kong emas. Hal itu membuat Yun Yun segera berteriak, "Hati-hatilah!" Teriakan dari Yun Yun itu hanya membuat King Kong emas mendengus dengan dingin. Dia bukannya bergerak mundur, namun King Kong emas malah maju, dan injakan kakinya membuat tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Sebuah cahaya kemasan yang cukup terang telah meletus keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian King Kong emas itu pun melemparkan sebuah pukulan ke arah depan dengan cukup keras. Pada akhirnya, beng! Tinju emas raksasa telah menghantam banyak serangan dari para ahli sekte langit yang mendalam. Ledakan besar pun ini telah sekali lagi bergema di tempat ini, dan gelombang energi yang cukup menakutkan dalam sekejap juga langsung tersebar. Tubuh dari para ahli sekte langit yang mendalam sekarang telah diterjang oleh badai energi itu. Mereka buru-buru terlempar mundur sambil memuntahkan darah segar. Wajah dari Liu Chang akhirnya telah mengungkapkan sebuah ketakutan ketika dia bisa melihat para ahli dari sekte langit yang mendalam. Mereka semuanya telah pingsan, dan tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Meskipun Liu Chang telah mengajak semuanya untuk bergandengan tangan memberikan serangan pada King Kong emas, namun mereka semuanya masih tidak bisa melukai King Kong ini. Liu Chang terus melihat pada King Kong emas, yang kemudian dia mengatakan, "Siapa sebenarnya kau ini? Kita bisa membicarakan masalah ini baik-baik." King Kong emas itu pun mengabaikan ucapan dari Liu Chang. Tubuhnya secara perlahan bergerak maju. Hal itu memancarkan kekuatan yang cukup mengerikan. Liu Chang yang mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun lagi di tempat ini, dirinya buru-buru berteriak, "Kabur!" Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Liu Chang pun berbalik, dan sambil akan pergi, dia pun mengatakan, "Jabingan, setelah aku mengetahui identitasmu, maka aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Liu Chang ini dengan cepat kabur dari tempat ini. Baru saja dia melakukan pergerakan, sebuah cahaya emas yang cukup menyilaukan tiba-tiba saja telah muncul di hadapannya. Dan ketika Liu Chang melihat, ternyata itu merupakan King Kong emas. Sebuah ketidakpercayaan telah muncul di dalam hati Liu Chang ketika dia melihat King Kong emas di hadapannya. Lalu dia berkata, "Kenapa King Kong ini begitu cepat?" Dalam waktu yang cukup singkat, Liu Chang mengeluarkan seluruh doki di dalam tubuhnya sebagai pertahanan. King Kong emas pun melemparkan tinjunya pada tubuh dari Liu Chang, yang kemudian dar. Doki pelindung tubuh Liu Chang benar-benar dihancurkan dan tidak mampu menahan serangan tinju dari King Kong emas itu. Dalam sekejap saja, tubuh Liu Chang kali ini telah dihancurkan oleh King Kong emas. Setelah membunuh Liu Chang, King Kong emas itu pun melompat, yang kemudian kembali mendarat di hadapan Yun Yun. Hal tersebut membuat para tetua dari sekte bunga terlihat sangat kaget. Detik berikutnya, tatapan mata dari King Kong emas melihat pada arah langit utara. Di sana ada orang tua berjubah hitam yang sedang kabur. Banyak sosok tiba-tiba saja muncul di langit dan memberikan serangan pada tetua berjubah hitam. Akhirnya, tetua berjubah hitam itu pun dijatuhkan dari udara dan menabrak tanah dengan keras. Yun Yun yang baru saja melihat kemunculan dari kelompok itu, tatapan matanya telah menjadi sangat fokus. Sebuah kejutan
juga telah muncul di raut wajahnya, yang kemudian Yun Yun berteriak dengan tidak percaya, "Kau sebenarnya adalah Ratu Medusa." Sementara Cailin juga cukup terkejut ketika dia melihat Yun Yun, yang kemudian Cailin pun mengatakan, "Dan sebenarnya kau adalah pimpinan dari sekte Yunlan." Yun Yun, tatapan mata cantik dari Cailin, segera melihat pada King Kong emas, yang kali ini King Kong itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak heran, Cailin bisa melihat raut wajah Xiaoyan yang cukup cemas ketika dia mendengar tentang sekte bunga. Ternyata Cailin baru tahu jika pimpinan dari sekte bunga adalah Yun Yun. Detik berikutnya, tatapan mata Yun Yun juga melihat pada King Kong emas. Dia cukup terkejut, yang kemudian bergumam, "Apakah sebenarnya kau adalah Xiaoyan?" Nalan Yanran yang berada di samping dari Yun Yun benar-benar cukup kaget ketika Yun Yun menyebutkan King Kong emas ini merupakan Xiaoyan. Yanran benar-benar tidak percaya bahwa orang yang telah membantu dirinya dan juga kelompok dari sekte bunga ini merupakan Xiaoyan. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya keemasan pun bersinar di tubuh dari King Kong emas. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, King Kong emas itu telah berubah kembali menjadi sosok pemuda kurus yang tidak lain merupakan Xiaoyan. Detik berikutnya, sambil melihat pada Yun Yun dan juga Nalan Yanran, Xiaoyan mengatakan, "Hahaha, apakah kalian berdua baik-baik saja?" Ucapan Xiaoyan itu benar-benar membuat Yun Yun dan juga Nalan Yanran dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak ada habisnya. Mereka cukup bingung kenapa Xiaoyan benar-benar menjadi sangat kuat hanya dalam waktu yang cukup singkat. Yun Yun segera pulih dari keterkejutannya. Dia memandangi wajah dari Xiaoyan sambil tersenyum. Akhirnya mengatakan, "Sebenarnya itu benar-benar dirimu." Xiaoyan hanya menyeringai, yang kemudian dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan, lalu diserahkan pada Yun Yun. Di dalam botol giok ini ada pil obat untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Yun Yun pun memberikan botol giok itu pada Nalan Yanran supaya pil obat di dalamnya dibagikan pada para tetua. Setelah memakan pil obat dari Xiaoyan, tatapan mata cantik dari Yun Yun melihat pada Cailin dan juga Xiaoyan serta beberapa orang di belakang mereka, yang kemudian Yun Yun bertanya, "Kenapa kalian semuanya ada di tempat ini?" Xiaoyan hanya tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kita secara kebetulan telah memasuki wilayah dari gurun kuno dan kita mendengar di tempat ini ada anggota dari sekte langit yang mendalam. Kita juga telah mendapatkan informasi bahwa sebenarnya mereka telah memburu kalian." Yun Yun hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian tatapan mata Yun Yun terlihat cukup fokus ketika dia melihat Cailin, lalu mengatakan, "Tidak terduga bahwa aku akan bisa bertemu denganmu di tempat ini." Yun Yun teringat ketika dirinya masih berada di Kekaisaran Jiamah saat itu. Dia telah menerima undangan dari Raja Pilguhe untuk pergi menuju Gurun Tagore demi bisa mendapatkan api teratai hijau yang telah dibawa oleh Cailin. Selanjutnya, Cailin juga telah muncul di sekte Yunlan saat itu karena Xiaoyan, dan secara keseluruhan pertemuan mereka menjadi tidak menyenangkan. Kedua wanita ini, yaitu Yun Yun dan juga Cailin, sebenarnya telah membentuk sebuah dendam. Namun demikian, jelas tidak ada satupun dari mereka yang mengharapkan akan bertemu kembali di tempat seperti ini. Cailin hanya samar-samar menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Iya, aku juga tidak menyangka kita akan bertemu di tempat ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Cailin pun terdiam dan raut wajahnya menjadi acuh tidak acuh. Dia tidak berminat untuk mengobrol dengan Yun Yun. Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah dari Cailin, Yun Yun juga tidak berniat untuk mengobrol dengannya. Sementara Xiaoyan menjadi cukup canggung ketika suasananya telah berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xiao Yixian demi bisa mencari bantuan. Namun Xiao Yixian hanya memalingkan wajahnya dari Xiaoyan dan dia tidak peduli tentang masalah yang dihadapi Xiaoyan saat ini. Hal tersebut benar-benar membuat Xiaoyan merasa cukup tertekan. Bahkan Xiao Yixian juga tidak ingin menolongnya ketika Xiaoyan berurusan dengan seorang wanita. Salah seorang tetua dari sekte bunga buru-buru berjalan maju, kemudian mengatakan, "Kepala Pavilion Junior, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini." Xiaoyan hanya tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, tetua, kau terlalu sopan. Pavilion Bintang Jatuh milikku memiliki hubungan yang cukup baik dengan sekte bunga. Terlebih lagi, Yun Yun dan aku merupakan kenalan lama dan sesuatu yang wajar jika aku ikut campur tangan untuk membantu kalian. Tetua, bolehkah aku tahu sudah berapa lama kalian memasuki wilayah dari gurun kuno ini?"
Tetua itu pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya mengatakan, sudah hampir 5 hari, tapi kita belum mendapatkan rute yang tepat. Oleh karena itu, kecepatan kita juga telah melambat. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menarik banyak kelompok binatang buas yang benar-benar ganas. Kemudian, sekte langit yang mendalam meluncurkan serangan secara diam-diam. Serangan itu membuat Tetua King Hua pada akhirnya meninggal. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian dia bertanya, jika begitu, apakah Tetua tahu tentang situasi mengenai faksi yang lainnya? Yun tiba-tiba saja mengatakan, faksi yang lainnya itu kemungkinan sudah cukup dekat dengan panggung wilayah kuno, dan tempat itu telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Binatang buas biasa tidak akan pernah ada yang berani mendekati tempat tersebut. Oleh karenanya, panggung wilayah kuno ini dianggap sebagai tempat yang aman di wilayah gurun kuno ini. Namun, kita masih memerlukan 2 hari untuk bisa sampai ke lokasi itu. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, panggung wilayah kuno. Di dalam hati Xiaoyan benar-benar ingin bisa mendapatkan hati bodhisattva, tapi jelas tidak mungkin bagi mereka untuk bisa mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Harta karun misterius apapun akan dilindungi oleh binatang buas yang cukup unik, dan hal tersebut juga berlaku bagi pohon kuno bodhisattva. Binatang unik yang menjaga pohon kuno bodhisattva pastilah merupakan binatang yang akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu meminjam kekuatan dari kelompok lain untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kekacauan. Jika tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan sedikit pun. Xiaoyan pun menyipitkan matanya yang kemudian dia dengan lembut mengatakan, kenapa kita tidak melakukan perjalanan secara bersama-sama saja? Kekuatan kita akan menjadi lebih kuat jika kita bersatu, dan kita bisa saling membantu satu sama lain jika menemui masalah di masa depan. Yun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, bagaimanapun juga anggota kelompok dari Yun saat ini juga telah banyak yang terluka. Dengan bergabung pada kelompok Xiaoyan, maka keamanan mereka akan lebih terjamin. Selanjutnya, Yun pun mengatakan, kita akan mengambil jalur ke arah timur, meskipun rute ke arah barat adalah jalan yang paling dekat. Namun tempat itu sebenarnya telah dikuasai oleh piton iblis surga kuno yang kekuatannya sebanding dengan puncak perubahan kelima di tahap Dosun. Pergerakan kita pasti akan sangat mengganggunya jika melewati tempat ini. Xiaoyan cukup terkejut, lalu dia mengatakan, piton iblis surga kuno. Xiaoyan tahu jika binatang ular ini telah melakukan mutasi yang benar-benar langka. Dalam hal keganasan, piton iblis surga kuno bahkan lebih ganas jika dibandingkan dengan piton 9 tanah dalam yang tenang. Makhluk ini juga terlalu langka dan hampir punah di dunia luar sana. Namun, tidak disangka bahwa itu telah muncul di tempat ini. Xiaoyan juga teringat bahwa darah dari piton iblis surga kuno itu memiliki efek untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Hal ini akan benar-benar membuat fisik seseorang menjadi sangat kuat jika mampu mendapatkan darah dari piton iblis surga kuno. Xiaoyan membayangkan jika dirinya melakukan pelatihan tubuh kaca kingkong setelah mengonsumsi darah dari piton iblis surga kuno, kemungkinan Xiaoyan akan langsung mencapai tahap 99 kaki dari tubuh kaca kingkong tersebut. Xiaoyan juga teringat dari catatan-catatan buku kuno bahwa piton iblis surga kuno ini suka membangun kolam darah, dan tempat itu akan digunakan untuk melahirkan keturunan-keturunan dari piton iblis surga kuno, sehingga di dalam kolam darah ini memungkinkan bagi para keturunannya bisa menyerap energi yang cukup untuk pertumbuhan. Piton iblis surga kuno akan menghabiskan waktu ratusan tahun demi bisa mengumpulkan harta alam dengan energi yang cukup kaya dan kemudian dimasukkan ke dalam kolam darah itu. Pada akhirnya, di dalam kolam darah akan benar-benar memiliki energi yang cukup mengerikan. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Yun yang kemudian dia bertanya, apakah kau pernah melihat piton iblis surga kuno ini dengan mata kepalamu sendiri? Yun dengan cukup serius dia menjawabnya, tidak hanya melihat, bahkan kita telah bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan kemudian mengatakan, jadi seperti itu ya. Aku memiliki rencana untuk melakukan perjalanan menuju tempat itu. Piton iblis surga kuno ini sangat berguna bagiku. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat kelompok dari Yun terlihat sangat terkejut, yang kemudian mereka mengatakan, apa? Ingin melakukan perjalanan ke sana? Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian mengatakan, aku memiliki rencanaku sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memikirkan
konsekuensi apa yang akan terjadi. Tenanglah, meskipun piton iblis surga kuno ini sangat kuat, namun dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kelompok kita. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya mengatakan, karena kau sudah bersikeras, mari kita pergi bersama-sama menuju tempat itu. Kelompokku memiliki begitu banyak anggota yang telah terluka, dan kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika sampai terpisah. Secara kebetulan, kita juga mengetahui rute yang harus diambil untuk bisa membantu dirimu menemukan piton iblis surga kuno dengan cukup cepat. Xiaoyan menarik nafas dengan lega sambil mengatakan, baiklah kalau begitu, mungkin aku akan merepotkan dirimu. Namun tenang saja, aku tidak akan pernah membiarkan kalian semuanya mendapatkan kecelakaan. Yun Yun hanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, aku benar-benar menyesal telah memberitahumu tentang hal ini. Karena tanpa diduga, Xiaoyan malah tertarik dengan piton iblis surga kuno itu. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, semua orang kemungkinan harus beristirahat terlebih dahulu, dan kita akan segera berangkat setengah jam kemudian. Semua orang pada akhirnya menganggukkan kepala mereka setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Setelah itu, mereka mengambil posisi duduk masing-masing, dan Xiaoyan juga langsung bersila di atas batu yang besar, lalu menutup matanya, memasuki kondisi pemulihan. Setengah jam telah berlalu, Xiaoyan pada akhirnya membuka mata, dan dia melihat bahwa orang-orang dari sekte bunga pada saat ini telah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Barulah setelah itu, Xiaoyan mengatakan, semuanya sembunyikan aura kalian. Seseorang telah datang ke tempat ini. Kelompok Xiaoyan pun terkejut ketika mendengarkan ucapan itu, dan mereka buru-buru menekan aura di dalam tubuhnya hingga titik yang paling lemah. Detik berikutnya, kelompok dari Xiaoyan langsung mundur dan juga bersembunyi. Gelombang demi gelombang angin yang kencang kini telah bergema di langit. Banyak sosok telah terbang dengan kecepatan kilat. Xiao Yixian ketika melihat orang-orang tersebut hanya bisa mengernyitkan dahinya, kemudian mengatakan, orang-orang ini sungguh berani. Apakah mereka tidak takut menarik serangan dari para binatang buas? Xiaoyan hanya mengangkat alisnya, yang kemudian dia melihat seorang wanita yang menjadi pimpinan dari kelompok besar itu, dan wanita ini memberikan kesan yang cukup akrab dengan Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiaoyan teringat sesuatu yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya mereka merupakan kelompok dari Feng King suku pinik iblis surga. Tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup menajam karena dia bisa merasakan bahwa sebenarnya aura di dalam tubuh Feng King saat ini telah menjadi cukup kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan saat terakhir kali mereka bertemu pada saat itu. Namun, perasaan ini tidak berasal dari kekuatan Doki Feng King sebaliknya berasal dari jiwanya. Feng King di masa lalu tidak pernah membuat Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang cukup mengerikan hanya dengan mengandalkan garis keturunan dari suku pinik iblis surgawi, dan Xiaoyan pernah merasakan tekanan semacam ini dari seorang Xian. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun mengatakan, sebenarnya tekanan ini berasal dari pinik surga kuno. Kenapa hal seperti itu bisa muncul dari seorang Feng King Xiaoyan mengepalkan tinjunya karena tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan musuh masa lalunya di tempat ini, yang kemudian membuat Xiaoyan mengatakan, wanita ini pasti telah menemukan beberapa peluang yang besar dan memungkinkan kekuatannya bisa melambung. Sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kali ini aku harus segera menuju ke tempat di mana piton iblis surga kuno berada dan mengandalkan kolam darah yang ada di sana untuk melatih tubuh kaca King Kong sampai ke level puncaknya. Bagaimanapun juga, aku harus bisa menembus ke bintang 9 Dosun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar mampu menembus ke bintang 9 Dosun dengan mengandalkan kolam darah milik piton iblis surga kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sal.